Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar di mana sahaja berada, didoakan mudah-mudahan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa berada di bawah lindungan Allah agar kita dapat menjalankan ibadah Ramadan dan mengisinya dengan amalan-amalan yang akan menjadi bekalan buat kita kelak semasa kita berpulang ke hadiratnya. Bermula daripada hari ini, insya-Allah kita akan mempelajari satu ayat sahaja daripada Al-Quran, yakni inti daripada surah Al-Fatihah, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Akan Dikau ya Allah kami menyembah, dan akan Dikau ya Allah kami mohon pertolongan. Tapi sebelumnya perlu saya beritahukan apa yang ingin saya sampaikan ini insya-Allah tidak terkeluar daripada apa yang telah diuraikan oleh ulama-ulama silam. Khasnya seorang ulama yang punya kemahiran tersendiri dalam menguraikan, menjelaskan ayat-ayat Allah, mempunyai lautan ilmu dalam masalah akidah, masalah syariah, dan juga dalam masalah al-ihsan, al-akhlak, tazkiyatun nafs. Ulama tersohor yang saya maksudkan yakni Al-Imamul Kabir Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakrin bin Ayyub, yang lebih terkenal dengan gelaran Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Salah seorang murid cemerlang daripada Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah. Beliau mengarang kitab
yang sangat luar biasa, menguraikan satu ayat sahaja, yakni iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kitab yang beliau karang, beliau beri judul sebagai kitab Madarijus Salikin Baina Manazili Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nama kitab beliau. Madarijus Salikin Baina Manazili Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buku ini salah satu daripada sekian banyak buku yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan daripada buku-buku yang beliau karang, ada dua buku yang sangat menonjol yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Yang berkaitan dengan bagaimana cara menyucikan hati bagi mendapatkan qalbun salim berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ada orang menyebutnya sebagai bagaimana cara beramal tasawuf sunni. Sebab ada yang membagi ada tasawuf sunni dan tasawuf bid'i. Bahkan buku yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yakni Madarijus Salikin Baina Manazili Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, ya, yang mungkin dalam terjemahan kita bolehlah diartikan sebagai tangga-tangga yang akan dilalui oleh orang-orang yang berjalan menuju Allah. Setiap kita adalah orang yang pergerakannya sewajibnya semestinya menuju, mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib memastikan setiap langkah yang kita lakukan, usaha yang kita usahakan, ucapan yang kita keluarkan daripada mulut kita, membolehkan kita makin dekat, makin dekat, makin dekat kita kepada pencipta kita. Semua kita bergerak menuju Allah. Hanya ada orang yang pergerakannya menuju Allah, ingin dekat dengan Allah dengan cara yang betul. Dan ada yang berjalan, bergerak menuju Allah dengan cara yang tidak betul. Bahkan buku ini sebagai penjelasan sekaligus koreksi yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap sebuah kitab yang bernama Manazilus Sairin yang dikarang oleh Abu Ismail Abdullah bin Muhammad bin Ali al-Ansari. Karena dalam buku tersebut, Manazilus Sairin, yang isinya juga berkaitan dengan bagaimana nak menyucikan hati, apakah tahapan-tahapan yang perlu dilalui oleh seorang insan dalam usahanya kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dinilai oleh Ibnu Qayyim ada perkara-perkara yang perlu diluruskan. Ada perkara-perkara yang beliau tidak setuju. Sebab itu beliau berusaha keras agar
tangga-tangga yang perlu dilalui oleh setiap Muslim khasnya dalam usaha berjalan mendekatkan diri menuju kepada Khaliq yang menciptanya. Tidak tersesat, tidak tersasar. Terlepas daripada pro dan kontra, terlepas daripada segala kelebihan dan kekurangan, karena sehebat manapun ulama, pasti dia tidak maksum. Yang pasti, Ibnu Qayyim al-Jauziyah seorang ulama yang punya banyak kelebihan, termasuk ketika menguraikan ayat-ayat Al-Quran khasnya ayat Allah yang kita hendak pelajari hari ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak mudah sebetulnya untuk memahami kitab beliau yang satu ini. Di samping bahasanya sangat tinggi, apalagi ia banyak berkaitan dengan masalah hati, masalah jiwa. Kita boleh bayangkan, saudara-saudara pendengar boleh bayangkan, seberapa luas, seberapa dalam ilmu yang dikuasai oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini. Beliau menguraikan, menjelaskan satu ayat sahaja, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menjadi buku yang sangat tebal. Setebal Al-Quran. Boleh kita bayangkan seberapa dalam, seberapa luas ilmu beliau. Menguraikan, menjelaskan makna yang terkandung, ima yang tersurat, wa ima yang tersirat. Di dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diuraikan sudah menjadi kitab setebal Al-Quran, bahkan 2 jilid. Saya tidak tahu jika sekiranya lah pokoknya kita disuruh menguraikan ayat ini, agaknya berapa muka surat yang kita boleh karang. Wallahu a'lam. Jadi ilmu yang sedalam itu tentulah tidak mudah bagi kita untuk menjelaskannya. Walau bagaimanapun, tidak salah jika kita berusaha untuk coba memahami. Untuk seterusnya mendapatkan walaupun sedikit mutiara-mutiara ilmu yang beliau berikan, yang beliau wariskan kepada umat Islam selepas kewafatan beliau. Ini dasarnya. Jadi saya sebetulnya hanya mengambil satu rujukan yang paling utama karena ini adalah yang paling luas penjelasannya terkaitan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakni kitab Madarijus Salikin. Di samping adalah penjelasan-penjelasan yang lain insyaallah. Insyaallah. Ini saya kata tadi, ini salah satu daripada kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang berkaitan dengan tazkiyatun nafas yang luar biasa. Di samping ada lagi satu kitab yang juga sangat populer dan saya yakin ramai daripada pendengar sekalian telah mempelajari atau sedang mempelajari. Nama kitab itu yakni Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Yang ini, yang kita nak pelajari ini, ini kita petik daripada kitab beliau, Madarijus Salikin. Baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tangga-tangga yang dilalui oleh orang yang berjalan
menuju Tuhan penciptanya. Jadi ibarat orang mendaki ke tempat yang tinggi, dia mesti melalui anak tangga 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Hingga akhirnya mencapai matlamat yang dituju. Matlamat akhir yang dituju. Ada tahapan-tahapan, ada tangga yang mesti dilalui. So itu, secara pribadi, saya mensyurkan pada para pendengar sekalian, milikilah buku ini. Sudah ada terjemahan di dalam bahasa Melayunya. Kalau kita tidak mampu atau kurang mampu, mungkin belum mampu membaca kitab aslinya, walaupun mungkin bila kita baca kitab aslinya, dan jika kita beberapa memahaminya, saya yakin kita akan mendapatkan lebih maklumat daripadanya. Kenapa? Kalau kita membaca kitab aslinya, ya maknanya kita coba memahami apa yang dipikirkan oleh pengarangnya. Sementara bila kita membaca terjemahannya, paling tidak, ya mungkin kita coba juga memikirkan, memahami apa yang dipikirkan oleh si penterjemah. Walaupun tentu kita tidak menafikan tentunya. Apa yang dimaksudkan oleh si pengarang, belum tentu sama dengan apa yang dimaksudkan oleh si penterjemah. Pasti ada perbedaannya walaupun sedikit, mungkin banyak, dan sebagainya. Walau bagaimanapun, karena buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, ya lebih tepatnya dalam bahasa Indonesia lah, karena di Indonesia menerjemahkannya, boleh difaham, boleh dibaca. Kalau tidak mampu, tidak faham membacanya keseluruhannya, insya-Allah adalah bagian-bagian yang kita punya. Sangat berfaedah. Apatah lagi, apabila umur kita makin meningkat, ilmu-ilmu seperti ini amat diperlukan. Ia bersifat praktikal, ia sebagai penerang, ia sebagai cahaya yang menyinari hati kita. Karena kata Ibnu Qayyim sendiri, ini saya sampaikan sebagai mukadimahnya, pengarang kitab ini yang sebagiannya kita akan pelajari sama bermula hari ini, yakni Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ketika beliau membaca ayat Al-Quran daripada surah Muhammad, boleh rujuk surah Muhammad ayat 24, atau rekodkan saja, nanti boleh rujuk sendiri. Ketika beliau membaca surah Muhammad ayat yang ke-24, ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Saya ulangi. Dalam surah Muhammad ayat 24, Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Yang lebih kurang maksudnya, maka tidakkah mereka, yakni manusia, termasuk kita, tadabbur, memahami secara mendalam akan Al-Quran itu. Am ala qulubin aqfaluha. Atau bahkan ada di atas hati mereka itu ada penutup. Maksudnya apa? Jika mereka, yakni termasuk kita, mempelajari tadabbur Al-Quran dengan bersungguh-sungguh, kalimat demi kalimat, ayat demi kalimat, ayat, kata Ibnu Qayyim, pasti kita akan nampak kebenaran di sana. Pasti kita akan nampak cahaya dan hati kita bersinar. Sebaliknya, jika kita tidak mempelajari, kita tak dapat sinar tersebut. Atau jika kita pelajari tapi tak dapat sinar juga,
Berdasarkan ayat ni, mungkin hati kita ada akfal. Akfal itu penutup. Mangga. Untuk pintu macam mangga. Apa kata Ibnu Qayyim ketika membaca ayat ini? Beliau memberi ulasan seperti ini. Saya bacakan apa ucapan beliau. Lau rufi'atil aqfalu 'anil qulub la basharatha haqa'iqul Qur'an wastanarat fiha masabihul iman wa 'alimat 'ilman daruriyan annahu min indillah. Yang maksudnya, jika sekiranya penutup-penutup, kunci-kunci, mangga-mangga yang mengunci hati seseorang itu telah diangkat, telah dibuka, niscaya kebenaran Al-Quran akan terlihat, akan ternampak. Dan hati mereka pasti akan diberi sinar oleh Al-Quran. Diberi cahaya. Masabihul iman. Pelita-pelita keimanan. Dan pasti dia akan mengetahui akan kebenaran Al-Quran itu secara ilmu, berdasarkan ilmu bahwa Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Hakikatnya kebenaran yang ada dalam Al-Quran, pada setiap ayat dalam Al-Quran, itu sebenarnya terbuka. Itu terbuka. Bukan tertutup. Al-haqqu laisa bimahjub. Kebenaran itu tidaklah terhalang. Tidak tertutup. Kebenaran yang ada dalam Al-Quran itu tidak tertutup. Sebaliknya terbuka. Bila terbuka, kenapa tidak semua orang nampak kebenaran Al-Quran? Hidayahnya, peraturannya, hukum hakamnya, panduan hidupnya. Bagaimana untuk berjaya dunia, akhirat. Bagaimana untuk mendapatkan surga. Bagaimana untuk berada di as-siratal mustaqim. Itu semua sangat jelas. Tidak terhalang, tidak tutup. Laisa bimahjub. Kalau begitu realiti dia, ia terdedah, terbuka. Kenapa tidak semua orang nampak? Wa innama anta mahjubun 'anil nadhari ilaiha. Bukannya kebenaran Al-Quran itu yang tertutup, tetapi hati kita yang tertutup untuk melihatnya. Hati kita yang tertutup untuk melihatnya. Sebab itu kata Ibnu Qayyim, dia juga dijelaskan oleh ulama yang lain. Jika kita ingin mendapatkan nur Al-Quran, makna yang Allah kendaki dalam Al-Quran, sebanyak yang kita mampu. Karena sebenarnya makna tadi, maksud tadi, sudah tersirlah, terbuka, tidak ada penghalang. Kata Ibnu Qayyim, kamu kena buka dahulu hati kamu. Kamu kena buka dahulu mangga yang mengunci hati kamu. Yang menghalangi kamu mendapat, menerima, melihat kebenaran, bukan kebenaran itu tak nampak, tertutup, terlindung, tapi hati kamu yang mahjub. Masya Allah. Memang sangat keras ucapan beliau ini. Pandangan beliau ini. Itu berdasarkan surah Muhammad ayat 24 tadi. Yang maksudnya, yakni jika mereka itu benar-benar membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, pasti akan melihat kebenarannya. Pasti akan terjawab segala masalahnya. Pasti akan ada jalan keluar daripada segala problem kehidupannya. Pasti jalannya tidak teragak-agak. Tidak ragu-ragu. Tidak ada subuhat dalam hidup. Yang ada terang, terang, dan terang. Ibarat kita lah,
nak pergi satu destinasi, yakin jalan yang kita lalui ini akan mengantarkan kita ke destinasi yang kita tuju. Tak ada ragu-ragu. Jumpa simpang 4, nak ambil ke mana? Kiri, kanan, atau terus? Jumpa roundabout, nak terus mana? 9, 12, atau 3? Atau patah balik 6? Sangat jelas. Syaratnya sudah tadabbur. Itu jaminan Allah. Tetapi Allah sindir dalam ayat tadi. Ya Allah, kami sudah tadabbur, tapi kenapa masih belum jelas, kita masih bingung, masih ragu-ragu dalam hidup, masih tak reti nak menyelesaikan masalah, masih bingung dasar-dasarnya. Ya, maknanya ala qulubin aqfaluha. Bahkan ayat itu dan juga diulas oleh Ibnu Qayyim dalam atas hati kamu, ala atas kulub hati, akfal, ada mangga-mangga. Akfal itu jamak, banyak mangga dia yang menguncinya. So kena dibuka itu dah. Sebab itulah untuk memahami ayat-ayat ini, ayat Al-Quran termasuk ayat yang sedang kita pelajari. Syarat pertama kita mesti membuka diri. Membuka hati. Tidak boleh ada perasaan yang tidak baik. Tidak boleh ada fikiran yang tidak baik. Kita mesti bersedia menerima apa saja yang Allah hendak sampaikan pada kita. Bila seseorang ingin mencari kebenaran, maka tidak dibenarkan sekali-kali ia mereka kesalahan. Jika seseorang ingin berpegang teguh kepada kebenaran, tidak dibenarkan sekali-kali mereka kebohongan. So hati kena terbuka. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya meletakkan makna ayatnya, makna firman-Nya di dalam hati orang-orang yang sudah terbuka. Saya ulangi. Allah hanya akan meletakkan makna, maksud firman-Nya di dalam hati orang-orang yang telah terbuka. Ini yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-49. Al-Ankabut ayat yang ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sana ada keratan ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal huwa ayatum bayyinat fi suduril ladzina utul ilma. Subhanallah. Bal huwa ayatum bayyinat. Bahkan ianya adalah ayat-ayat yang nyata. Yang terang, lagi jelas. Fi suduril ladzina utul kitab. Yang ada di dalam hati. Fi suduril ladzina utul ilma. Yang berada dalam hati-hati orang-orang yang diberi ilmu. Hati yang ada ilmu, mana hati yang ada cahaya. Ingat, pada siri lepas saya pernah cerita apa pesan Imam Syafi'i tentang ilmu. Apa nasihat Imam Malik pada Imam Syafi'i tentang ilmu. Apa yang diadukan oleh Imam Syafi'i kepada gurunya tentang ilmu. Dan apa nasihatnya?
Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan masuk ke dalam orang yang melakukan maksiat. Sedangkan maksiat, kata Nabi, dilakukan akan menyebabkan hati ada hitam. Tertutup, makin tutup. Tuh, jadi hati kena terbuka. Orang membuka hati, mengurangi, meninggal maksiat. Nanti mudah ilmu itu masuk. Baca Al-Quran, coba mami, insya Allah paham. Dan begitu seterusnya. Ya mas sekalian, ini sedikit ya berkaitan dengan apa yang tentang pengarang buku ini yang kita akan jadi rujukan ini. Soal sekali tadi, bukunya tebal 2 jilid, hanya menguraikan 1 ayat. Jadi sangat sulit, memang tidak mudah untuk menjelaskannya. Hanya itulah, jemaah boleh memiliki sendiri dan membacanya, dan saya yakin adalah yang boleh kita dapatkan, walaupun hanya lima aja, karena sudah ada terjemahan yang saya yakin kita dapat manfaat daripadanya. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin, sebelum beliau menguraikan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, khas untuk ayat ini, beliau berkata begini: sirrul khalqi wal amri wal kutubi wasyara'i wal thawabi wal iqab intaha ila hatainil kalimatain. Saya kutipkan ucapan beliau yang asli. Apa maknanya? Rahsia penciptaan. Rahsia penciptaan Allah, bumi, langit, dan isinya. Rahsia perintah dan larangan. Taklif dalam bahasa Arabnya. Rahsia semua kitab-kitab samawi yang Allah pernah turunkan. Termasuk Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat, dan sebagainya. Wasyara'i, dan rahsia syariat Allah yang Allah wahyukan kepada setiap utusannya, daripada nabi yang pertama yang terakhir. Wathawabi wal iqab, dan rahsia ganjaran, pahala, dan balasan siksa kelak. Intaha ila hatainil kalimatain. Semuanya rupa-rupanya terkumpul. Semuanya, yakni, ini bahasa saya ya, kalau mudah-mudahan faham, semuanya bermuara kepada 2 kalimat ini. Yakni iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Saya gunakan kalimat bermuara. Macam anak sungai lah. Macam anak sungai, semuanya banyak sungai sana, sungai balik, semuanya mengalir, dan airnya semuanya mengalir ke arah yang sama. Muara yang sama. Rahsia penciptaan, rahsia perintah dan larangan Allah, rahsia semua kitab-kitab samawi yang Allah pernah turunkan, rahsia semua syariat yang Allah pernah wahyukan kepada para utusannya, rahsia balasan, balasan pahala. Semuanya itu terhimpun, semuanya bermuara pada 2 kalimat. Iyyaka na'bud, kalimat pertama, wa iyyaka nasta'in. So, tak dahsyat macam mana kalimat ini kandungannya yang kita akan pelajari insya-Allah ini. Wa alaihi ma mudarul ubudiyah wat tauhid. Karena di atas 2 kalimat ini, yakni iyyaka na'bud, akan dikau ya Allah kami menyembah, wa iyyaka na'bud, dan akan dikau ya Allah kami memohon pertolongan,
Disitulah berputarnya, disitulah bergeraknya semua, disitulah berpaksinya semua bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ibadah yang pernah dilakukan oleh orang-orang dahulu, umat-umat dahulu, maupun ibadah dilakukan oleh umat akhir zaman. Hatta qila, ini masih ucapan Ibnu Qayyim, sehingga dikatakan anzalallahu mi'ata kitabin wa arba'ata kutubin. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 100 kitab dan 4 mushaf. Jumi'a ma'aniha fit Taurat wal Injil wal Quran. Semua kitab-kitab samawi yang jumlahnya 100 lebih itu, kata Ibnu Qayyim, terhimpun isi kandungannya, terhimpun di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Artinya, ketiga-tiga kitab ini, Taurat, Injil, Al-Quran, mengandungi, merangkumi semua isi kitab-kitab samawi yang Allah pernah turunkan. Wa jama'u ma'ani hadhil kutubits thalathah. Dan keseluruhan makna yang terkandung di dalam 3 kitab samawi ini. Dan semua makna yang terkandung di dalam 3 kitab samawi, Taurat, Injil, dan Al-Quran, terhimpun fil Quran. Ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran rupanya isi kandungannya merangkumi seluruh kitab-kitab samawi sebelumnya, termasuk Taurat dan Injil. Subhanallah, wa jama'u ma'anil Quran fil mufassal. Dan intipati daripada makna Al-Quran kandungan itu terhimpun dalam surah-surah pendek. Surah-surah pendek, surah Al-Mufassal yang pendek-pendek. Wa jama'u ma'anil mufassal fil Fatihah. Dan isi, intipati daripada makna yang terkandung dalam surah-surah mufassal ada di dalam Al-Fatihah. So makin disimpunkan, intipatinya diletakkan pada tempat yang makin kecil, makin kecil, makin kecil. Subhanallah, wa ma'anil Fatihah. Dan intipati daripada makna surah Al-Fatihah terhimpun, terkandung di dalam iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Itu dalam kitab Madarijus Salikin yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Sekarang mampukah kita membayangkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in menurut apa yang difahami oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang sangat mendalam ilmunya, intipatinya, isinya itu mengandungi keseluruhan isi Al-Quran, keseluruhan isi kitab-kitab samawi yang terus. So, seberapa luas, seberapa dalam, seberapa banyak isi kandungan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Patutlah beliau dengan segala kelebihan yang Allah anugerahkan kepadanya mampu menguraikan satu ayat ini menjadi buku 2 jilid aslinya. Subhanallah. Itu luar biasa. Luar biasa.
Ya, kita bagi orang awam, saya kata tadi, sekarang kita sedang berusaha mempelajarinya, agak-agak mendapatkanlah percikan ilmu beliau yang sangat luas ini. Lalu apa sebetulnya? Tentu yang kita akan pelajari, yang kita akan dapat selama ini, adalah beberapa siri ini, ya hanya ya, sedikit saja daripada buku yang beliau karang itu. Sebab itulah, ya mas sekalian, karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini tadi katakan inti daripada Al-Fatihah. Malang sekali. Masih ada, bahkan ramai daripada kita membaca Al-Fatihah, khasnya dalam solat, membaca dengan begitu laju. Ya, macam dikejar oleh apa namanya, dikejar anjing gila kan, dikejar serigala kan. Baca Fatihah bukan main laju. Wala ya'lamuna ma fiha, sehingga tidak menyadari, tidak mengetahui, tidak berfikir tentang apa sebenarnya makna yang dibaca. Walhal bila kita tahu akan apa yang ada dalamnya, saya yakin kita tidak akan melakukan seperti itu. Bahkan ada yang membaca Fatihah mungkin satu nafas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana tuh? Ini dikritik oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dikritik Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sedangkan ini kalau apa sebagai siri yang pertama, jadi siri pengenalan, saya cerita secara umum. Hanya minta maaf ya, mungkin nanti saya banyak menggunakan bahasa-bahasa yang lebih kepada bahasa ihsan, bahasa akhlak ya, bukan bahasa hukum, bukan bahasa hukum, bukan bahasa syariah maksudnya. Kalau bahasa hukum kan ya, agak mudah kan untuk memahaminya. Boleh, tak boleh, halal, haram, perintah, larangan, wajib, sunat, itu dengan bahasa hukum. Bahasa hukum. Menurut ini boleh, menurut tak boleh. Karena ini kaitan dengan tazkiyatun nafsi, lebih kepada ihsan dan akhlak. Jadi ya mungkin agak sudah sedikit saya menyampaikan, dan mungkin jamaah juga agak masalah untuk memahaminya. Tapi saya berusaha untuk menggunakan istilah-istilah yang mudah. Sedangkan Rasulullah SAW memberitahu kita di dalam hadis sahih riwayat Muslim. Nah, hadis ini sangat populer sekali. Daripada Abu Hurairah, riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nama hadis qudsi, qasamtul salata baini wa baina abdi nisfain. Allah berfirman, Nabi bersabda, aku telah membahagi salat hambaku itu menjadi dua bahagian. Dua paruh. Paruh satu untuk ni, separuh kedua. Aku bagi jadi dua. Dalam matan ini disebut, yakni aku bagi solat. Karena ini memberi maksud bahwa Fatihah yang Allah bagi menjadi dua itu, yakni Fatihah yang kita baca semasa solat. Jadi bila kita baca Fatihah dalam solat, apalagi Fatihah adalah rukun solat, tidak sah solat tanpa baca umul kitab. Nisfuha li wa nisfuha li abdi. Separuh Fatihah itu untuk aku, kata Allah. Dan separuhnya lagi untuk hambaku. Jadi 50-50. 50% untuk aku, kata Allah, milik aku. Dan yang 50%-nya untuk hambaku. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Qala Rasulullah SAW, lalu Nabi bersabda, meneruskan sabdanya, yaqulul abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hamba yang sedang sembahyang mengucapkan, membaca
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita baca itu dalam salat, Allah pula menjawab, Hamidani abdi. Tuh, hambaku sedang memuji-muji aku. Hambaku sedang memuji-muji aku. Tuh. Allah jawab. Dan bila hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab lagi. Athna alayya abdi. Tuh, hambaku sedang memuja-muja aku. Kita sedang berdialog. Dan bila kita berkata mengucapkan Maliki Yaumiddin, Tuhan yang akan menguasai hari kiamat. Allah menjawab, Majjadani abdi. Tuh, hambaku sedang mengagung-agungkan aku. Nih tadi, hambaku sedang memuji-muji aku, hambaku sedang menyucikan aku. Sekarang hambaku mengagungkan aku. Majjadani abdi. Dan bila kita kata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau ya Allah kami menyembah, dan akan dikau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Allah pun menjawab. Apa jawaban Allah? Hadza baini wa baina abdi. Wali abdi masa'al. Yang ini adalah antara aku dan hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Tengok. Iyyaka na'budu. Akan dikau ya Allah kami sembah. Itu untuk Allah. Allah kata, yang ini untuk aku. Wa iyyaka nasta'in. Dan akan dikau ya Allah kami mohon pertolongan. Yang itu untuk hambaku. Jadi betul-betul ketika kita baca Fatihah, kita sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, separuh untuk Allah, separuh untuk kita. Mana yang separuh untuk Allah? Iyyaka na'budu, dan sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'bud. Allah kata, ini untuk aku, ini untuk aku. Kemudian wa itu sempadan dia. Dan iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah kata, itu untuk hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Dan bila kita terus baca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa jawab Allah? Haula'i li abdi wali abdi masa'al. Semua itu adalah untuk hambaku. Semua itu bagi hambaku. Dan bagi hambaku akan mendapatkan segala-galanya. Apa yang ingin saya kongsikan dengan para pendengar sekalian? Sudahkah kita? Kalau sudah, sesering apakah kita ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam solat, kita merasa bahwa kita ini sedang berdialog dengan Allah? Saya katakan tadi, adakah kita sudah merasakan itu? Kalau jawabannya sudah, sesering apa kita merasakannya? Adakah setiap kali solat? Atau hanya kadang-kadang? Jika belum, usahakanlah kita sedang merasakan dialog, keasyikan dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Berusaha. Kalau sudah, usahakan sesering yang boleh. Dan kalau sudah sering, kita usahakan sentiasa. Setiap kali kita baca Fatihah di dalam solat,
kita rasakan. Yang kita sedang bermunajat, berdialog dengan Allah. Tunggu jawaban daripada Allah. Hadis ini hadis sahih, jemaah sekalian. Saya sangat tertarik. Secara pribadi sangat tertarik. Jemaah pasti kenal khalifah. Salah seorang khalifah yang sangat terkenal daripada dinasti Bani Umayyah, namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini gaya pemerintahannya mirip gaya pemerintahan khalifah kedua Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maklumlah bila mempunyai kemiripan gaya dalam memerintah, warak, tegas, dan luar biasa. Maklum karena Umar bin Abdul Aziz ini adalah cicit kepada Umar bin Al-Khattab. Hebat orangnya. Walaupun tidak lama memerintah, Umar bin Aziz orang yang khalifah yang sangat adil. Luar biasalah. Ya boleh katakan khalifah yang sempurna lah. Dikagumi oleh orang Islam, bahkan juga dikagumi dan diakui oleh orang-orang yang non-Muslim, yang ingin mengambil, mencari pelajaran dalam masalah pemerintahan. Seorang khalifah yang sangat warak ini, yakni Umar bin Abdul Aziz, ketika ia membaca Al-Fatihah, jadi imam, ialah orang dahulu kalau jadi khalifah, mesti jadi imam. Siapa yang jadi khalifah, jadi imam. Siapa yang jadi presiden, jadi imam. Siapa yang jadi Perdana Menteri, orang dulu menjadi imam. Atau orang yang layak jadi imam, itulah yang layak jadi Perdana Menteri pada masa dahulu. Jadi dia jadi imam solat. Setiap kali membaca Al-Fatihah dalam solat, daripada awal hingga akhir, yaskutu bainal ayah wal ukhra. Dia diam. Dia berhenti antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi katalah dia baca upaya daripada awal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia berhenti. Baru kemudian sambung. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti lagi. Ya, kita tidak mendapat maklumat yang jelas berapa menit, berapa saat berhentinya. Yang pasti bukan 1 jam lah. Ada berhenti. Jadi, hanya saja lama berhenti antara satu ayat itu yang orang lain tak biasa melakukannya. Sehingga menyebabkan jamaah ingin tahu apa alasan berhenti itu. Wahina su'ila an sababi sukutihi. Hanya suatu hari ada orang yang bertanya tentang apa alasan, apa punca, apa sebab dia berhenti. Ditanya, apa sebab berhenti? Satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Masya Allah. Jawaban Umar bin Abdul Aziz sangat-sangat mengejutkan. Sangat-sangat mengejutkan. Beliau menjawab, qal li astamti'a bi raddi rabbi. Oh, kamu bertanya pada aku kenapa aku berhenti setiap membaca ayat sebelum baca ayat berikutnya. Kata Umar bin Abdul Aziz, ya karena aku berhenti ni li astamti'a bi raddi rabbi. Karena aku ingin mendengar dan menikmati jawaban Tuhanku terhadap ucapanku. Coba Anda bayangkan. Ini kaitannya dengan perasaan ya Mas Kiana ya. Itu tadi awal saya nyatakan yang kita pelajari yakni lebih kaitannya dengan tazkiyatun nafsi. Bahkan di awal tadi saya nyatakan buku ini dikarang oleh Ibnu Qayyim yakni untuk mengcounter buku
manazilus sairin, yang dinilai banyak perkara-perkara yang kurang menepati kehendak syarak dalam usaha seorang insan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam istilah yang mudah, inilah yang tasawuf sunni yang diperintahkan oleh Ibnu Qayyim. Sebab itu nanti isinya lebih banyak merupakan cara banyak menggunakan perasaan. Umar bin Abdul Aziz berkata, aku berhenti, tidak terus sambung setiap ayat, karena aku ingin mendengar dan menikmati jawaban yang diberikan oleh Tuhanku. Masa aku baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, aku berhenti karena aku ingin menikmati jawaban Tuhanku. Dan Tuhanku memberi jawaban, merespon spontan. Hamidani abdi, Tuhanku, hambaku telah memuji-muji aku. Bayangkan bagaimana perasaan seorang hamba. Diakui pujiannya kepada Allah. Allah mengakui pujian kita. Tengok tu, hambaku sedang memuji aku. Tahmid kita pada Allah, Allah terima. Dan penerimaan Allah itu disampaikan saat kita baru saya memujinya dan kita dapat merasainya. Subhanallah. Saya yakin orang yang solatnya seperti ini pasti khusyuk. Kita boleh belajarlah corak yang khusyuk dengan cara di mana-mana belajar sana sila. Tidak salah. Macam-macam orang beri fatwa, cara khusyuk ada gini-gini. Silakan. Tapi saya yakin dan percaya, salah satu cara khusyuk dalam solat ialah bila satu di antaranya, bukan satu-satunya ya. Bukan satu-satunya, tapi salah satu daripadanya. Bila kita dapat merasakan keasyikan kita bermunajat, berdialog dengan Allah. Sehingga dalam semasa kita Al-Fatihah, baca Al-Fatihah dalam solat, kita merasakan bahwa dialog kita itu hidup. Kita sedang berdialog, bukan sedang monolog. Tapi kan biasanya ramai orang baca Fatihah, monolog. Macam cakap seorang-seorang. Walhal tidak. Umar bin Abdul Aziz kata, sampai begitu sekali sehingga makmumnya pun tergerak hati nak tanya, pasal apalah tuanku? Baca ayat demi ayat, antara satu ayat kena diam lama. Ya, karena aku ingin sekali menikmati, mendengar, sekaligus menikmati jawaban Tuhanku terhadap ucapanku. Dan bila aku membaca sampai, bacaanku sampai kepada Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, luar biasa perasaanku. Karena Allah menjawab, ini hanya antara aku dan antara hambaku. Dan bagi hambaku, apa yang dia nak minta. Anda bayangkan, bila kita dapat merasakan bahwa Allah telah memberi jawaban kepada kita, dan ia berjanji akan memberikan setiap apa yang kita minta. Jadi jawaban daripada respon Allah itu spontan. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka. Di situ tuh dia punya inti dia. Karena sebelumnya kita hanya memuji. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu puji-pujian itu. Itu memuji Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Itu pujian Allah juga. Maliki Yaumiddin. Itu pujian Allah. Tapi bila sudah Iyyaka na'budu. Nah, ini bukan muji lagi. Itu ikrar kita di hadapannya. Kita menyatakan, mengikrarkan diri dengan ikhlas tanpa ada unsur terpaksa bahwa kita bersedia 100% menjadi hamba kepadanya. Ini bermakna kita mengakui hanya Dia zat yang berhak kita sembah, bukan lainnya. Dan kita juga berikrar hanya Dia saja tempat kita bergantung, berharap, meminta. Bila ada masalah kita mengadu kepadanya, bila hadir hajat kita memohon kepadanya, dan tidak kepada yang lain.
Betapa tenangnya hati bila kita hayati itu. Sebelumnya pujian kita sudah diterima kita sudah mendengar jawapannya, menikmati jawapannya. Begitu kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah pula menjawab, yang ini separuh untuk aku, separuh untuk hamba-Ku. Dan betul, memang Fatihah dibagi dua, daripada mula hingga iyyaka na'budu untuk Allah. Wow, itu tengah, itu sempadan dia. Iyyaka nasta'in buat kita. Selepas itu semua untuk kita. Ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana indahnya. Dan ini ada di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca dalam solat. Sebab dialog ini, yakni kita dialog dengan Allah semasa baca ini, dalam baca Fatihah ini, yakni Fatihah yang kita baca masa solat. Itu pendapat yang kuat. Karena ada maksud as-salah, solat tadi Al-Fatihah. Kan tadi Nabi bersabda, Allah berfirman, qasamtu solat tadi. Maksudnya Fatihah yang dibaca dalam solat. Dibaca dalam solat. Sehingga, ya mas sekalian, halo, boleh di-mute-kan tak? Kod ada yang dia punya audio tu. Boleh minta tolong, aku ada audio, boleh di-mute-kan? Okey. Hah? Okey, terima kasih. Sehingga rupa-rupanya, karena apa Fatihah yang Allah bagi dua tadi, yang kita baca dalam solat, solat pun rupanya dibagi jadi dua. Suratul Fatihah, kusimat ma bainal abdi wa rabbih. Surah Al-Fatihah dibagi menjadi dua bahagian. Satu bagian untuk Allah, satu bagian untuk hambanya. Wa hakadha hiyas salat. Rupanya demikian juga solat yang kita lakukan setiap hari. Haitsu anar ruku wa ma qablahu lillah. Wa thana' alaih. Sesungguhnya ruku dan apa yang kita lakukan sebelum ruku, yakni bermula pada takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian Al-Fatihah, kemudian kita baca Al-Quran, ini ayat Quran yang kita hafal, ma tayassara minal Quran, yang mudahlah. Kemudian kita takbir, kemudian kita ruku, kan? Bermula pada takbir hingga ruku, itu lillah. Itu isinya puji-pujian. Isinya puji-pujian belaka. Baca Quranlah sebanyak-banyaknya. Itu rukuk takbir hingga rukuk. Wa ma ba'da ruku, adapun apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan selepas rukuk. Lepas rukuk ditidalkan sami Allahu liman hamidah. Teruslah Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk sambil doa, Allahu Akbar duduk lagi. Kemudian Allahu Akbar berdiri lagi. Berdiri. Jadi apa yang kita lakukan selepas rukuk? Selepas rukuk. Iktidal, sujud, duduk, sujud. Lil abdi. Yang itu untuk kita. Sebab itulah di dalam sujud, termasuklah antara dua sujud, tengok. Kan isinya doa. Bahkan Nabi menyuruh kita, fa'ammar ruku' fa'azzimu fihi rabb. Masa kamu rukuk adalah kamu agungkan Tuhanmu. Sehingga kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Itu masa rukuk. Ada yang menambah wa bihamdih. Walaupun tambahan wa bihamdih itu tidak kuat. Jadi seeloknya tak payah ditambah. Subhana rabbiyal azim saja. Itu yang paling elok, yang rajih.
Wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun bila sujud, kata Nabi, bersungguh-sungguhlah kamu dalam berdoa. Bersungguh-sungguh dalam berdoa. Tengok. Takbir hingga rukuk, hendaklah kita puji untuk Allah. Mula takbir hingga rukuk. Lepas itu daripada rukuk, tidak hingga sujud, hingga duduk, kita suruh doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kenapa Nabi melarang kita baca Al-Quran masa rukuk, masa sujud. Kalau nak baca Quran panjang-panjang, apalagi sekarang tarawih ini, bacalah sebelum rukuk. Boleh baca satu rakaat surah Al-Baqarah, hatam umpamanya. Rakaat kedua surah Al-Imran, ya, okay, kalau mampu. Bila dah rukuk, dah tak boleh lagi baca Al-Quran. Walaupun mungkin hanya satu ayat. Masa sujud lagi tidak dibenarkan. Quran dibaca sebelum rukuk, di mana berdiri sebelum rukuk, karena itu puji-pujian. Sebelum rukuk itu pujian untuk Allah. Bangun saja rukuk, iktidal, hingga sujud, hingga duduk, itu untuk kita. Sebab itu kita disuruh oleh Nabi, banyak-banyakkan doa. Banyakkan doa. Sama. Rupa-rupanya. Di dalam masalah ini. Ini, apa namanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan, poinnya, bukan yang baru saya sampaikan. Usahakan setiap kali kita membaca Al-Fatihah dalam solat itu, kita dapat merasakan hidupnya dialog kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang berdialog, bukan sedang bermonolog. Syaratnya kita faham itu. Tunggu apa yang Allah jawab. Kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena kita kata segala puji bagi Allah, tunggu jawapan Allah. Karena Allah akan jawab, hambaku sedang memuji-muji aku. Itu jawapan Allah. Rasakan itu. Oh ya, ya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Allah pula memberi jawaban spontan. Hambaku sedang memuja-muja dan menyucikan aku. Maliki yaumiddin. Allah itu, engkau ya Allah, penguasa satu-satunya hari kiamat. Allah pula berjawaban. Nih, hambaku sedang mengagung-agungkan aku. Memulia-muliakan aku. Seronok kan kita memuji Allah dan Allah pula terima pujian kita. Habis kita memuji, masuk kita inti Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya di-Kau ya Allah kami menyembah. Hanya di-Kau ya Allah kami berpertolongan. Berhenti sejenak, rasakan Allah sedang menjawab. Ini antara aku dan hambaku. Ini jawaban Allah. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Tengok. Allah sudah memberikan kita peluang seluas-luasnya. Untuk minta apa saja kepada Allah. Dan Allah berjanji. Wali abdi masa'al. Dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta kepada aku. Sebab itu kita teruskan saja. Ihdinas siratal mustaqim. Itu permintaan yang paling hebat lah tu. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kan itu permintaan. Ayat selepasnya kan terus kita meminta sesuatu. Tunjukkan kebenaran. Dan itu permintaan yang paling agung lah. Doa yang paling dahsyat. Doa yang wajib dibaca oleh orang. Orang yang tidak baca doa ini, ya mana bukan orang Islam lah. Orang yang tidak membaca doa ini, ihdinas siratal mustaqim, maknanya dia bukan orang Muslim. Sebab apa? Sebab dia tak solat. Kan solat mesti baca Fatihah. Kalau tak baca ini, maknanya tak solat. Dan doa yang paling sering dibaca oleh umat Islam, hatta orang paling malas berdoa sekalipun,
Jadi pasti doa ihdinas siratal mustaqim. Paling kurang 17 kali sehari semalam. Coba, bila kita hayat itu sampai yang intinya tadi, ini adalah antara aku dan antara hambaku, dan Allah kata, bagi hambaku apa yang dia nak minta. Bagaimana berbunga-bunganya hati. Bagaimana bercahayanya jiwa. Bila kita dapat merasakan itu. Bukan sekadar tahmid kita, tasbih kita, tamjid kita. Puji-pujian kita. Kemuliaan yang tasbih kita diterima, diakui oleh Allah sebelumnya. Sekarang pula Allah beri peluang kepada kita untuk minta apa saja. Dan Allah akan kabulkan. Allah kata, minta saja apa saja. Dan aku akan kabulkan apa yang kamu minta. Wali abdi masa'al. Wali abdi masa'al. Ini yang, Masya Allah, yang saya katakan tadi. Satu nikmat yang sangat besar. Syaratnya, yakni kita mesti memahami, mengerti apa yang dikehendaki oleh ayat tersebut. Baik, untuk sementara, saya beri peluang kepada jamaah sekalian. Kalau ada masalah yang ingin ditanyakan berkaitan dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Jadi supaya lebih teratur, jadi apa yang saya sampaikan selama sejam setengah ini, mungkin ada berkaitannya, sila tanyakan jika ada. Saya bagi masa. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Mas dari Seri Kembangan. Sila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, apabila kita solat, bacaan Al-Fatihah dan surah-surah, kita mesti wakaf ya Ustaz. Kita tak boleh baca laju dan tidak wakaf. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak boleh, itu namanya pertanyaan fiqh. Okey, itu saya sebutkan tadi. Betul saya jawab. Kalau pertanyaannya boleh atau tak boleh, itu pertanyaan fiqh. Sebab fiqh biasanya yang berkaitan bicara tentang boleh, tak boleh, sunat, wajib, makruh, haram. Itu pertanyaan fiqh. Jadi kalau jangan boleh tak boleh, insya-Allah boleh, tidak batal solatnya. Sebab itu pertanyaan fiqh. Tapi kalau pertanyaannya berkaitan dalam konteks ni yang sedang kita pelajari tadi, kita rugi. Rugi kerana kita tidak dapat merasakan keasyikan kita berdialog dengan Allah. Kalaulah kita pertanyaan berkaitan dengan yang kita pelajari ini tentang tazkiyatun nafsi. Tentang bahawa Fatihah itu dialog antara kita dengan Allah. Ya rugilah kalau kita baca sekali-kali nafas semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba. Dapatkah kita merasai keasikan berdialog? Kalau pertanyaan boleh tak boleh, insya-Allah tidak salah dan solatnya sah dengan syarat ya makhrajnya dijaga. Dan tapi kan kita tidak hanya bicara fiqh. Islam ini bukan hanya bicara syariah. Islam itu ada akidah, ada syariah, ada ihsan. Akidah itu menjadi dasar dia, syariah itu perbuatannya, wasilahnya, ihsan itu tujuannya. Paling tinggi sekali, ihsan itu paling tinggi. Takwa, ihsan, ya semuanya lah. Solat pun kan ada tujuan. Tujuan solat kan untuk tanha anil fahsya wal munkar. Solat tujuannya untuk lidzikrillah. Semua ada tujuannya. Puasa ada matlamatnya, takwa. Nah, kalau tujuannya kita hendak ingin mencapai matlamat ketika baca Al-Fatihah, maka cara membaca Fatihah dengan tidak berhenti setiap ayatnya itu cara yang tidak tepat. Jika niat kita baca Fatihah mencapai matlamatnya. Tapi kalau bertanya boleh tak boleh, ya insya-Allah dibenarkan. Gitu.
Kata Assalamualaikum yang Ustaz. saya... Ya, halo. Tak ada, saya ada soalan. Oh, nak ni yang tadi sudah? Siapa puan tadi yang Sri Kembangan? Okey, sudah? Ya Ustaz, terima kasih. Okey. Okey, silakan Ibu. Saya Rohana, selalu attend kelas dekat Bangsa dengan taklim. Soalan saya mungkin orang dah selalu tanya, tapi dalam nak menjiwai Fatihah, kalau kita berimam, bilakah makmum boleh baca Fatihah? Masa imam mendengar membaca itu pun kita sudah boleh menghayati. Okey. Ya. Itu masa sesuai. Bahkan ya, tentang apa hukum makmum membaca Al-Fatihah itu pun ulama berbeza pendapat. Ya. Imam Asy-Syafi'i tetap mewajibkan makmum baca Fatihah. Contohnya kan. Imam Malik tidak mewajibkannya. Artinya bacaan imam itu sudah memadai juga bagi makmum. Imam Syafi'i, makmum tetap baca Fatihah. Tapi kalau ditanya umpamanya, bila makmum baca Al-Fatihah? Ya, makmum wajib Fatihah nanti bila imam sudah habis Fatihah umpamanya. Tapi kalau imam sudah habis baca Fatihah, makmum baru baca, imam sudah baca surat. Sedangkan dalam Al-Quran, bila dibaca Al-Quran, kita suruh mendengarnya. Lalu bila kita membaca Al-Fatihah, sebab masa kita baca, imam dah baca surat, kita wajib mendengar. Mungkinkah kita sambil mendengar, sambil baca? Oh iya pula lah. Kalau begitu, imam mesti bagi masa banyak. Lepas waladhdallin amin, imam kena berhenti lama, nak bagi pulang pada makmum supaya boleh baca Al-Fatihah umpamanya. Tapi agama tak ajar begitu. Di sini masalah fiqh lah tu. Masalah fiqh. Tapi kalau yang ditanyakan tadi, bila kita menghayati, bila imam baca, dengar baik-baik, ikuti baik-baik, rasakan baik-baik. Dan apa yang kita dengar itu dah jadi bacaan kita lah. Sebab itu Nabi bersabda, wa idza qala waladhdallin, bila imam nanti baca waladhdallin dan kemudian imam baca amin, qulu amin. Bacalah kamu serentak amin. Imam baca amin, kita baca amin, dan siapa yang aminnya bersama dengan amin imam, malaikat pun amin sama. So ada 3. So bila imam baca amin, dan kita suruh baca amin, maknanya kita dari awal dah mengikuti lah tu. Dah mengikuti, sebab itu jangan kita menyebutkan imam baca Fatihah, kita sibuk baca doa iftitah. Itu lagi tidak betul. Lagi tidak betul. Imam dah, ghairil maghdubi, dia masih inna sholati wa nusuki, itu tidak betul. Hayati, dengar saja baik-baik. Dan hayati jawapan itu. Kalau tidak tahu bahasa Arabnya, tadi saya sudah terjemahkan, ya kan ini tidak perlu hafal, perlu faham. Saya ulangi sekali, bila kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, kan? Allah jawab, hambaku memujiku. Rasakan itu. Rasakan. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku ingin mendengar dan menikmati jawapan Tuhanku. Respon Tuhanku. Ar-Rahmanir Rahim. Dengar dan rasakan jawapan Allah. Hambaku sedang memujaku. Maliki Yaumiddin. Tuh, hambaku sedang mengagung dan memuliakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara aku dan hambaku. Dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Rasakan itu. Rasakan itu. Jadi bukan semestinya hafal bahasa Arabnya, ya, bukan. Jangan pula nanti kita baca Alhamdulillah, apa ya Allah jawab? Allah jawab apa ya? Lah, tak payah itu. Sebab ini kaitannya dengan rasa, supaya kita hidup. Dialog kita sudah hidup. Itu cara khusyuk. Bila kita merasakannya, sehingga dalam kita hidup, saya yakin kita tidak untuk ingat benda selain solat itu menjadi kurang lah. Ya. Untuk kita ingat perkara-perkara di luar solat itu menjadi kurang. Kalau kita merasakan hidupnya dialog. Tapi kalau tidak, ya mungkin susah sikit. Wallahu a'lam. Ya, yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Saya nak tanya sikit Ustaz. Saya.
macam Ustaz terangkan tadi ya, untuk merasakan tu, Ya. dia bukan mudah Ustaz kan? Sebab kita faham terjemahan tu, kita faham. Tapi peringkat untuk sampai merasakannya tu, macam Ustaz jelaskan tadi, untuk Allah sampai menjawab apa yang kita mohon tu, kan? Ya. Sedangkan kita nak dapat khusyuk pun agak susah. Ini sampai tahap untuk merasakannya, kan? Jadi bagaimana cara untuk kita dapat merasakannya tu? Baik. Dulu Pak Haji sebelum masa kecil-kecil naik basikal berapa lama berlatih? Atau lahir terus boleh naik basikal? Naik basikal? Dulu masa ingin naik basikal, lahir terus boleh naik basikal, atau pegang basikal kali pertama terus boleh naik basikal, atau makan masa? Tak boleh. Dia kena berlatih dulu. Berlatih. Kalau naik basikal pun kena berlatih. Kalau berlatih, apatah lagi ini kaitannya dengan hati. Betul. Lainlah kalau kita bercakap, katalah kita jumpa, kita orang susah, katalah ada masalah. Lalu kita mengadu kepada YB kita, wakil rakyat kawasan kita. Kan? Dan YB itu memanglah dia dah bagi tahu pada pemilihnya, pemilihnya itu pengundinya, bahwa dia bersedia mendengar rayuan, rintihan pengundinya dan akan bersedia membantu segala masalah. Lalu kita datang jumpa YB. Kalau kita cakap dengan YB, kita ada masalah, YB depan kita, senang kita khusyuk, senang kita menghayati, senang kita merasakan hidupnya dialog karena YB nampak. Betul kan? YB nampak. Tapi dengan Allah tentu tidak begitu. Sebab itu Nabi memberikan kita garis panduan. Begini caranya, supaya kita dapat merasakan hidupnya dialog. Ketika, ini terkenal dalam hadis Jibril namanya. Orang mengatakan namanya hadis Jibril. Kenapa? Karena Jibril datang, jumpa Nabi, jumpa sahabat di Madinah, menjelma menjadi manusia, yang sahabat yang boleh dilihat, dikenal oleh sahabat yang lain, mengajarkan agama. Bertanya pada Nabi, mal Islam, mal iman, mal ihsan, mata sa'ah. Itu yang ditanyakan oleh Jibril. Sebab itu kerana sebagai hadis Jibril. Jadi Jibril pernah datang jumpa Nabi, menjelma menjadi manusia. Salah satu pertanyaan Jibril ialah, mal ihsan. Muhammad, apa itu ihsan? Lalu Nabi jawab. Mulai ditanya tentang Islam. Islam itu apa, wahai Muhammad? Nabi pun jawab. Islam itu yakni kau baca syahadat, solat, zakat, puasa, haji. Apa itu iman? Iman itu kamu percaya pada Allah dan seterusnya. Kemudian, apa itu ihsan? Lalu Nabi menjawab. Al-ihsanu huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan itu ialah engkau menyembah Allah seakan-akan, seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tak mampu tahap itu, makom itu, yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Menyembah Allah, katalah macam solat. Katalah kita contohkan solat lah. Masa solat, kita seakan-akan melihat Allah. Kita berdiri di hadapan Allah, seakan-akan ya. Kita tidak boleh membayangkan Allah. Orang yang sampai makom seperti namanya musyahadah. Itu tinggi sekali makomnya. Orang tidak mungkin terus sampai ke sana. Ibarat naik tangga mesti dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau kita belum mampu musyahadah, menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah, kata Nabi, sembahlah Allah dan kamu yakin bahwa Allah sentiasa melihat kamu. Gerakan kamu dilihat oleh Allah, suara kamu didengar oleh Allah. Yang terlintas dalam hati kamu didengar dan diperhatikan oleh Allah. Kamu sentiasa merasa dilihat oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Itu cara melatihnya.
Bila itu kita latih sedikit demi sedikit, di mana saja kita merasa diperhatikan oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, ya lama-kelamaan kita akan dapat merasakan kenikmatan munajat tadi. Tapi kalau kita hanya merasa dilihat oleh Allah, sebab ada kan kadang orang merasa dilihat oleh Allah, merasa Allah sangat dekat dengannya semasa ia di multazam. Semasa di multazam, masa di raudhah, terasa sekali Allah sangat dekat kepadanya. Masa di Arab, di Makkah, terasa sungguh Allah dekat. Sehingga tak berani buat macam-macam. Tak berani menipu, tak berani cakap besar, tak berani sombong, tak berani mencela, tak berani mengumpat, tak berani nak tinggal solat, tak berani nak menipu pembeli, penjual bila membeli barang. Ya, takut sungguh. Karena merasa betul masa di Makkah, Allah tu rasa dekat, malaikat tu berada di mana-mana. Sehingga perbuatannya baik, ucapannya dijaga. Tapi malang kadang-kadang merasa sentiasa diperhatikan oleh Allah tu hanya ketika di Makkah. Hanya ketika di Madinah. Bila dia meneruskan perjalanannya, karena package yang dia ambil yakni umrah dan ziarah. Jadi lepas dengan umrah itu teruslah terbang. Mana ke Iskandariah. Wah. Atau pergi ke mana lagi menikmati keindahan pantai Iskandariah. Atau mungkin terus terbang lagi jauh ke Monaco umpamanya. Nah, di Monaco sudah tidak lagi merasa dilihat oleh Allah. Sebab dia fikir Allah hanya ada di Makkah. Malaikat hanya merasa di Makkah. Di Monaco tak ada malaikat. Hilang tiba-tiba. Rasa dilihat oleh Allah. Hilang. Maknanya, merasa dilihat oleh Allah dan oleh Allah itu masih kadang-kadang kaitannya dengan tempat dan keadaan. Orang yang merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar suaranya oleh Allah, walaupun belum dapat merasa berhadapan dengan Allah, itu sudah bagus. Dan insya Allah nanti Fatihahnya akan khusyuk. Kenapa? Saya nak bagi satu contoh aja ya. Jika ada orang Islam, orang Muslim katakanlah mencuri, orang Muslim rasuah, kemudian kita tanya dia, awak seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Awak percaya bahwa Allah itu maha melihat? Ya, saya tahu. Saya yakin Allah maha melihat. Awak percaya Allah maha mendengar? Saya percaya. Awak tahu apa nama Allah yang bermakna maha melihat, mendengar? Allah itu yakni As-Sami, Allah itu maha Al-Basir atau Alim. Kalaulah Allah awak yakin Allah itu maha mendengar, maha melihat, dan awak seorang Muslim, kenapa awak sanggup rasuah? Kenapa awak sanggup mencuri? Coba apa sebab orang mencuri? Kalau difikir. Agak-agak menurut Pak Haji lah. Orang mencuri ini agaknya apa puncanya? Karena dia tak percaya Allah maha melihat atau macam mana? Tak mungkin pasal duit tak cukup, Ustaz. Dah, ini kaitannya bukan duit, ini kaitannya dengan apa yang kita pelajari ini. Ya. Banyak orang rasuah bukan orang miskin, orang rasuah bukan orang kaya-kaya. Sebab ada Betul? peluang, Ustaz. Ya? Ada peluang untuk melakukan. Banyak orang tak ada peluang cari peluang, mereka peluang. Begini jawabannya, ini berkaitan dengan yang kita pelajari ya, bukan yang keluar. Orang mukmin yang rasuah, orang mukmin yang mencuri, ya, pasti dia percaya Allah maha melihat. Betul tak agaknya? Orang mukmin yang mencuri itu yakin atau tak yakin bahwa Allah maha melihat? Ya, Betul. Yakin kan? Tapi kenapa dia mencuri? Sedangkan dia yakin. Kalau begitu, dia mencuri bukan kerana tak yakin Allah maha melihat, tapi dia tidak merasa dilihat oleh Allah. Faham maksudnya? Jelas. Kalau hanya yakin Allah maha melihat, dia pasti akan mencuri. Kalau dia yakin Allah maha mendengar, karena kalau tak yakin Allah mendengar, dia kufur. Maka dia yakin bahwa Allah maha mendengar. Kalau setakat yakin bahwa Allah maha mendengar, pasti ia menipu. Pasti ia mengumpat. Tapi kalau dia yakin bahwa suara dia itu sedang didengar oleh Allah,
perbuatannya sedang dilihat oleh Allah, pasti tidak akan berani mencuri. Jadi merasa dilihat, merasa didengar, itulah namanya ihsan. Itulah namanya muraqabah. Itulah yang membolehkan kita, memudahkan kita nanti bila baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, dapat menghayati. Jadi bukan mustahil itu. Tidak mungkin Allah melalui nabinya menyuruh kita melakukan perintah yang kita tidak mampu melakukannya. Bila kita belum mampu melakukannya, maknanya kita belum berlatih. Ibarat tadi saya katakan, nak naik basikal yang sederhana itu pun berlatih banyak kali. Wahai itu hanya melatih keseimbangan badan, pegang handle, kayu. Ini hati. Berhati lagi susah. Iaitu latihlah diri kita, yakinlah di mana saja kita berada, seorang diri ke ramai, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang terlintas dalam hati kita, Allah sentiasa mendengar dan melihatnya. Di mana saja Allah sentiasa ada bersama. Jadi merasa kita dilihat oleh Allah, merasa kita sentiasa dengar oleh Allah, itu adalah syarat minimum sebetulnya untuk kita dapat merasakan keasyikan bermunajat. Kalau itu sudah akan ditingkatkan bila ibadah merasa seakan-akan melihat Allah. Dan itu sangat tinggi makamnya. Itu ihsan yang dibaca. Sebab saya katakan tadi, bukan mustahil benda itu kita boleh capai karena itu perintah agama. Dan agama tidak mungkin kita melakukan perbuatan yang kita tak mampu melakukannya. Gitu ya. Boleh? Tuan Haji yang bertanya? Faham. Okey. Baik, ya mas sekalian. Jadi itu saja sebab yang sempat disampaikan. Mudah-mudahan dapat ini ada pertanyaan melalui chat ni ya. Penjelasan satu kalimah ini saya menggunakan kekuasaan kita di Salikin karena buku sifat dan bla 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 bla. Sudah makan. Tak ada pertanyaan ya. Okey. Okey, ada lagi? Sila. Ustaz. Dari mana ni? Daripada Bangi, Ustaz. Sila Bangi. Mungkin sebab orang ni dia yakin bahawa Allah Maha melihat, Maha mendengar. Tapi dia lupa bahawa dia akan mati at any time. Itu yang membuatkan dia lalai. Betul tak Ustaz? Banyak boleh juga. Tapi sebenarnya bila kita kaitkan, kan tadi saya memberikan penjelasan ini supaya berkaitan. Orang yang hanya yakin Allah Maha melihat, tapi tidak yakin, tidak merasa dilihat, insya Allah belum jadi orang baik. Itulah maksud saya menjelaskan supaya berkaitan tu. Karena kaitannya melihat, kaitannya mendengar, maksudnya begitu. Kalau hanya yakin Allah Maha mendengar, tapi tak merasa didengar, ya insya Allah belum jadi baiklah. Bukan maknanya karena bila tak ingat mati, itu boleh-boleh juga. Tapi penjelasan saya coba mudahkan. Karena ceritanya mendengar, maka kaitannya masih dalam kalimat mendengar lah. Jadi kalau setakat yakin Allah Maha mendengar, tapi dia tak merasa didengar, ya pastilah tak menjaga ucapannya. Kalau setakat yakin bahawa Allah Maha melihat, tapi tak merasa dilihat, ya pasti tidak akan menjaga tingkah lakunya. Jadi yang membuat orang jadi baik, rupa-rupanya, bukan semata-mata karena yakin Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha maksudnya. Tapi yang menyebabkan orang jadi baik, lebih daripada itu. Ia mesti merasa dilihat, didengar, direkodkan, kemudian nanti dipertanggungjawabkan, bila-bila masa dan seterusnya. Itulah. Terima kasih Ustaz. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana ni? Saya Rafida Ustaz. Okey, sila. Tadi yang Ustaz bagi tahu yang apa tu Fatihah ni adalah ayat Quran.
dan saya nak lekatkan kadang-kadang yang kita tak boleh macam we can't feel it sebab adakah ni berkenaan dengan surah Muhammad 24 yang hati kita dikunci sebab ia Al-Quran. Jadi apakah langkah yang penting sekali yang pertama untuk nak break the kunci? Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih Datin. Apakah ada kaitan dengan surah Muhammad ayat 24 yang dikatakan di depan tadi? Saya ingin menyatakan begini. Surah Muhammad ayat 24 itu memang punca utama bila hati itu terkunci, memang tidak dapat mendapatkan apa-apa nur daripada Allah SWT. Itu 100%. Tapi orang akan mendapatkan nur daripada Allah bergantung seberapa luas hati orang itu terbuka. Atau seberapa banyak kunci-kunci hatinya telah dibuka. Gitu. Jadi, terkuncinya hati itu menjadi faktor utama. Faktor utama itu betul. Tapi tidak bermakna jika hati itu masih ada kunci, kemudian ia tak dapat memahami. Oh tidak. Jika kuncinya tidak banyak, ya maka dapatlah tapi sedikit. Kalau kuncinya banyak, tak dapat langsung. Kalau kuncinya tinggal satu, mungkin. Jadi begitulah. Sebab terkuncinya hati ini, ada kunci yang sangat kuat, ada yang kunci yang sedikit, dan lain sebagainya. Nanti ada kaitannya sebetulnya tentang perkara yang menyebabkan hati mati atau orang terpesong itu dalam ayat ini juga, ya akan nak buat ayat ini mungkin dalam siri-siri yang akan datang. Hanya jika kita berpegang kepada apa yang dinasihatkan oleh Imam Malik kepada Imam As-Syafi'i, dan juga apa yang dinasihatkan oleh Imam Waqi', guru yang Syafi'i kepada Imam As-Syafi'i ketika Imam Syafi'i mengadu, salah satu daripada perkara yang menghalangi hati kita mendapatkan nur daripada Allah, terang daripada Allah, yakni al-ma'asi. Ma'asi maknanya maksiat, yakni dosa. Nasihat Imam Malik ini sebenarnya selari dengan sabda Nabi. Nabi pernah bersabda, apabila seorang hamba itu melakukan dosa, maka ada nuktah sauda, bintik hitam dalam hatinya. Bila ia bertaubat, tertanggal, bersih lagi kotoran itu. Bila ia tidak taubat, melekat. Buat lagi, titik lagi, hitam. Akhirnya banyak titik. Menjadi batik. Batik itu banyak titik. Bila banyak titik itu memang tertutup. Tutup. Jadi kalau pertanyaannya, adakah kerana hati itu terkunci sehingga susah? Jawapannya iya. Tapi kalau pertanyaan, bagaimana hendak membuka kunci mangga hati? Kata Imam Malik pada Imam Syafi'i, kata pesanan guru Syafi'i kepada Syafi'i, dan berdasarkan hadis Nabi tadi, yakni mengurangi, lebih-lebih lagi, meninggalkan sedaya upaya segala bentuk maksiat. Segala bentuk maksiat. Begitu. Sudah? Okey, jadi hari ini saya cukupkan begitu saja. Ini saja yang sempat disampaikan. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesempatan yang lain. Dan hendaklah kita menjaga diri kita supaya sentiasa segi kesihatan. Sebagaimana saya katakan tadi, ini adalah siri yang pertama, siri pengenalan. Sebab itu saya masih bercakap bersifat umum. Yang saya ini masih bersifat umum ya, namanya saya pengenalan. Jadi nanti kita akan coba masuki satu demi satu, poin demi poin yang ada dalam ayat ini. Hanya lagi saya ingatkan,
penjelasan yang diuraikan oleh Ibnu Qayyim berdasarkan kitab beliau Madsalikin ini, yakni lebih kepada ulasan-ulasan yang bersifat hati, jiwa. Ya. Jadi bukan kepada hukum hakam. Kurang hukum hakam, bukan tidak ada sama sekali. Jadi bukan daripada segi ulasan hukum hakam, bukan. Tapi lebih kepada masalah hati. Macam mana mak membina hati. Jadi objeknya yang digarap yakni hati. Bukan gerakan tubuh kita. Bukan. Kalau orang solat, kan solat 5 waktu, takbir, itu kan, kalau kita belajar kaifiah solat kan yang dibutuhkan gerakan-gerakannya. Macam mana berdirinya, macam rukuknya, apa yang dibaca. Itu yang ulasan ini nanti tidak berkaitan dengan benda-benda itu. Tapi lebih kepada tazkiyatun nafsi, hati. Jadi lebih banyak menggunakan rasa, karena dirasakan. Harap-haraplah kita mendapatkan manfaat. Khasnya saya menyampaikan, alhamdulillah kalau dipahami bersama. Jadi kita akhiri cukupan sekian dahulu. InsyaAllah kita pada kesempatan yang lain. Mari kita dengan bacaan istighfar. Salam. Maaf Ustaz, ada lagi satu soalan. Adakah Ustaz nak jawab sekarang atau next siri? Sila. Di ruang chat. Boleh. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Adakah mangga di hati akan terkunci semula berkali-kali setiap kali kita berdosa? Soalan kedua, mengapakah walaupun mangga di hati kita telah terbuka menerima panduan daripada Al-Quran, tetapi hati masih susah nak praktikkan apa yang telah dipercayai? Dalam bab taubat, saya pernah sampaikan dalam siri-siri yang lepas, Sayyidul Istighfar. Ya. Allah tidak jemu-jemu menerima taubat hambanya yang bersungguh-sungguh, sekalipun hamba itu berulang kali melakukan dosa. Itu hadisnya telah saya sampaikan. Artinya, orang berdosa, kemudian bertaubat, dengan sungguh-sungguh Allah ampunkan. Lain kali, dia karena keterlanjurannya, kesilapannya, berdosa lagi, lalu taubat lagi, Allah. Dan tadi nyatakan hati tertutup kerana dosa. Atau dosa itu salah satu punca hati itu ada mangga. Betul. Adakah boleh terbuka? Boleh jika ia bertaubat. Itu jawapannya. Sekarang bagaimana jika orang tu sudah faham, tapi masih berat juga nak praktikan? Ya, itu namanya ilmu yang belum amaliyah. Dalam agama, kita hanya disuruh memilih satu di antara dua. Bila kita punya ilmu, amalkan. Bila kita punya amal, hendaklah berdasarkan ilmu. Jadi, ilmu yang amaliyah atau amal yang ilmiah. Satu. Jawapan saya yang kedua, bila kita hanya tahu benda itu suruhan, benda itu boleh, benda itu tak boleh, tapi kita belum mau mengamalkannya, itu makna kita baru mendapat hidayah irsyadiyah. Hidayah irsyadiyah. Hidayah irsyadiyah itu yang hidayah bersifat ilmu. Kita tahu, asal yang tak tahu, kita tahu. Itu senang untuk mendapatkannya. Hidayah irsyadiyah relatif lebih senang. Belajar banyak-banyak. Baca banyak-banyak. Tanya banyak-banyak. Hadir kelas banyak-banyak. InsyaAllah hidayah irsyadiyah datang. Sebab itu didapati dengan belajar. Tapi belum tentu selepas kita dapat ilmu banyak, kita bersedia ringan mengamalkannya. Hati kita terbuka untuk mengamalkannya, walaupun kita tahu benda itu suruhan. Belum tentu kita bersedia meninggalkannya, walaupun kita tahu benda itu larangan. Sebab yang kedua ini, terbukanya hati terkait untuk amal, itu namanya hidayah taufiqiyah. Itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Kerja Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita minta nanti, kan? Tapi ini bukan tafsir surah Al-Fatihah ya. Yang kita minta hidayah taufiqiyah, itulah yang kita minta dalam ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu hidayah taufiqiyah. Selepas kita tahu benda itu suruhan, lalu kita mohon pada Allah agar Allah mudahkan hati kita, jiwa kita untuk mengamalkannya. Jadi kalau kita hanya tahu tapi tak buat,
itu mana kita baru dapat hidayah irsyadiyah, maknanya baru dapat ilmu, belum dapat hidayah taufikiyah, minta. Apakah ada usaha? Ya, kita kena usaha sendiri. Di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doa yang Nabi ajarkan untuk supaya kita dapat kedua-dua hidayah ini? Kita tahu dan kita bersedia beramal. Kita tahu dan kita bersedia beramal. Ada doanya, dan doa ini saya yakin sudah dihafal semenjak kita tadika dahulu. Bahkan kita tadika masih membacanya. Kita mungkin yang ada anak tadika, yang punya cucu akan tadika, cucu masih baca, tapi kita mungkin tidak baca. Doa itu yakni, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkan kepadaku, perlihatkan kepada aku bahwa yang benar itu benar. Itu mana minta ilmu. Supaya kita tahu yang benar itu benar. Itu minta ilmu, minta hidayah irsyadiyah. Warzuqni ittiba'ah. Ya Allah, berikan aku rezeki. Bantulah hamba-Mu ini ya Allah, supaya dapat mengikuti kebenaran yang aku dah tahu. Nah, ini namanya hidayah taufikiyah. Jadi bukan sekadar tahu, tapi diamal. Wa arinil batila batila. Ya Allah, perlihatkan padaku yang batil itu batil. Warzuqni ijtinabah. Dan berilah kami, ya Allah, kekuatan supaya kami dapat menjauhkan diri kami daripada kebatilan tersebut. Ini doa yang patut kita baca di samping usahalah. Sebab doa semata-mata, kalau kita tidak ada usaha, ya mungkin tidak berkesan. Nah, tidak berkesan. Begitu. Ya. Jadi minta dua-dua, irsyadiyah dan taufikiyah. Kedua-dua itu tidak boleh dipisahkan ya. Sebab jadi ringkas kata inilah, kalau kita ada ilmu, amalkan supaya kita, dan kalau kita ada amal, berikan ilmu. Itu namanya ilmu amaliyah atau amal yang ilmiah. Bila ada ilmu, amalkan. Bila kita beramal, pastikan amal kita berdasarkan ilmu yang benar. Wallahu a'lam. Itu saja yang sekalian yang sempat kita sampaikan. Ini mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.